Dia bilang tidak, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kepada Allah karena semuanya apapun saya lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengoreksi Badui ini, dia katakan, kamu ikat dulu untamu, baru kamu tawakal kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, bahwa ada di antara guru-guru kita, ada di antara pemuka agama yang berdalih bahwa kemanapun kita pergi, maka kematian itu akan menjemput kita. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan, yudrikumul maut, walau kuntum fi burujin musyayyada. Kemana saja kamu mau menghindar mati, kematian itu akan datang pada kamu, walaupun kamu berlindung di tower-tower yang tinggi. Dari ayat ini lalu dikatakan bahwa kita tidak perlu takut virus corona ini, karena kematian itu sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi kita harus menggunakan nalar kita. Pada suatu waktu seorang Badui pada masa Nabi Muhammad SAW datang ke kemah Rasulullah, lalu dia masuk dan mengatakan bahwa saya ingin berbicara dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, di mana kamu taruh unta kamu? Dia bilang di luar. Lalu ditanya, apakah kamu sudah ikat unta itu? Dia bilang tidak, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kepada Allah karena semuanya apapun saya lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengoreksi Badui ini, dia katakan, kamu ikat dulu untamu, baru kamu tawakal kepada Allah. Analogi kita tentang virus corona ini, kita percaya bahwa semua itu ditentukan oleh Allah, ajal ditentukan oleh Allah, tetapi kita harus berusaha sedemikian rupa agar kita terhindar dari malapetaka dengan ikhtiar. Itu maksud Nabi, ikat dulu itu onta sebagai ikhtiar kita. Kita cegah corona ini dengan berikhtiar tinggal di rumah, tidak berbondong-bondong ke masjid pada hari Jumat hanya karena kita mau mendekatkan diri dan tawakal kepada Allah, tapi kita melupakan bahwa kita harus berikhtiar, karena ikhtiar adalah suatu anjuran yang jelas dari Nabi, bukan hanya kita tawakal tetapi kita harus berikhtiar. Saudara-saudara sekalian, banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita di mana seseorang hanya mengandalkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak melakukan ikhtiar. Hal ini harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Saya sendiri mengalami, ada dua teman saya, dua-duanya gagal ginjal. Satu di antaranya tidak mau meneruskan pengobatannya dengan cuci darah. Dan yang satu menggunakan akalnya dan mengikuti nasihat dokter untuk cuci darah. Yang pertama mengatakan, kalau ajal saya sampai, kapanpun saya akan meninggal. Apa yang terjadi? Yang tidak cuci darah 20 tahun lebih dulu meninggal daripada yang cuci darah. Ini menandakan bahwa sebenarnya ajal seseorang memang sudah ditetapkan, tetapi Tuhan tahu ada ajalnya disebabkan karena dia lalai untuk berikhtiar, tapi ada juga ajal yang ditetapkan karena dia berikhtiar. Dari itu kalau kita lihat umur rata-rata orang Jepang itu lebih panjang dari umur rata-rata kita. Karena apa? Karena di sana fasilitas medisnya lebih bagus sehingga orang kalau sakit segera berobat sehingga dia bisa panjang umur. Tidak berarti bahwa Tuhan lebih sayang kepada orang Jepang daripada orang Indonesia. Tetapi orang Jepang menggunakan akal sehat, menggunakan sunnatullah atau hukum-hukum alam yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi seorang sehat dan menjadi orang yang bisa panjang umur. Saya harapkan bahwa kita kembali kepada anjuran agama kita, bahwa kita hendaknya tafakur, kita hendaknya melakukan research, kita hendaknya senantiasa menggunakan akal sehat dan scientific research untuk kita
dapat menghindarkan diri kita kepada kematian, kepada kesengsaraan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja senang kepada hambanya yang menggunakan dua cara tersebut. Tetap dekat, takut kepadanya, tetapi pada saat yang sama berikhtiar untuk bisa hidup dengan sehat, tentram, dan tidak terganggu oleh wabah apapun. Mudah-mudahan hal apa yang saya ungkapkan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian dan bagi saya dan keluarga yang pada hari-hari ini berada di rumah, dan kami menikmati juga bersama anak cucu berada di rumah sambil bekerja di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.